Sembuhkan kami yang sakit, berkati kami yang kekurangan. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang memegang masa depan kami. Masa depan yang penuh dengan kemenangan, masa depan yang penuh dengan anugerah, masa depan yang penuh dengan gilang gemilang, masa depan yang baik. Kami bersyukur ya Bapa, di tahun 2025 ini kami mau melihat perkara-perkara dahsyat terjadi atas rumah tangga kami, terjadi atas hidup kami, usaha kami, pekerjaan kami, bisnis kami, keluarga kami, anak-anak kami. Kami percaya Allah yang ajaib menyertai kami. Saat kami datang kepadamu, minta pengurapan-Mu ya Roh Kudus atas hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu dan setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Roh Kudus, urapi kami semuanya, urapi kami semuanya, sehingga kami dapat diteguhkan dengan rema firman-Mu. Roh Kudus, kuatkan kami melalui kesaksian, melalui firman Tuhan, kami dibangkitkan dan dikuatkan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang percaya, kita sama-sama katakan amin, amin, amin. Berikan tepuk tangan buat Yesus Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk saudara. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Amin. Amin saudara. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus luar biasa buat kita semuanya. Amin. Saya percaya, saya bersyukur sekali. Selama beberapa bulan saya akan di sini, saudara, dan saya melihat jemaat Tuhan semakin luar biasa di tempat ini. Amin. Saudara luar biasa. Amin. Saudara-saudara, orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Halo. Amin. Anda orang yang diberkati oleh Tuhan. Anda adalah dan saya adalah orang-orang yang dicintai Tuhan. Anda dan saya adalah orang-orang yang memiliki masa depan yang gilang gemilang. Amin. Kita hidup di tahun 2025, tahun yang luar biasa baiknya. Orang boleh berkata apa saja, orang boleh meramalkan apa saja tentang tahun 2025. Tapi kita percaya Yesus yang akan selalu menyertai Anda. Tahun double favor buat kita semuanya. Amin saudara. Tahun apa saudara? Double favor. Amin. Tahun apa saudara? Tahun double favor. Tahun apa saudara? Tahun double favor. Amin. Kita harus ingat saudara, double favornya bukan di hari Minggu toh. Amin. Double favornya bukan di hari Minggu toh. Tapi setiap hari dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, dan jatuh ke Senin lagi adalah hari-hari yang penuh dengan double favor. Amin. Halo. Di tempat Anda bekerja, Anda harus ingat tahun ini tahun double favor buat Anda. Amin. Di rumah tangga Anda, di keluarga Anda, di setiap tantangan yang saudara hadapi, ingat saudara, tahun ini tahun penyertaan Tuhan buat Anda. Tahun ini tahun kemenangan buat kita semuanya. Tahun ini tahun rahmat Tuhan. Tahun ini pasti ditolong Tuhan. Amin. Jadi saya mau ingetin saudara, tahun ini tahun double favor. Artinya 365 hari kita ada di dalam kasih karunia Tuhan, ada di dalam penyertaan Tuhan. Amin saudara. Bukan di hari Minggu saja. Bukan di hari Minggu saja. Halo. Bukan di hari Minggu saja. Tapi di setiap saat, di setiap pergumulan, di setiap tantangan, kita akan selalu katakan apa saudara? Double favor dari Tuhan menyertai hidupku. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Tuhan Yesus yang dahsyat yang akan menyertai kehidupan Anda semuanya. Amin saudara. Hari ini kita mau belajar saudara firman Tuhan.
Kita ada di bulan yang terakhir, di bulan Februari ini. Tema firman Tuhannya adalah apa saudara? Langit terbuka. Langit terbuka. Amin, langit terbuka. Hari ini kita mau belajar langit tembaga dan langit terbuka. Saudara, saya percaya bahwa hidup kita akan menjadi hidup yang luar biasa sekali kalau kita tahu bahwa Tuhan berpihak kepada Anda. Amin. Hidup kita bisa melihat masa depan kita kalau kita bisa melihat bahwa surga, bahwa Tuhan berpihak kepada Anda. Amin. Saya percaya kita akan bisa mengatakan bahwa hari ini adalah hari yang penuh dengan keluar biasaan. Karena Tuhan berpihak kepada Anda. Tuhan berpihak kepada siapa saudara? Kepada kita semuanya. Yuk katakan sama-sama, Tuhan berpihak kepadaku. 3, 2, 1. Tuhan berpihak kepadaku. Amin. Tuhan berpihak kepadaku. Tuhan berpihak kepadaku. Jangan percaya dengan ramalan-ramalan. Kita boleh saja, saudara, maaf kata sebagian saudara orang Chinese yang kemarin habis merayakan Imlek, tahun apa ya saudara, tahun ular naga atau tahun apalah, tahun monyet, tahun kucing, tahun apapun saudara. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita ada di dalam genggaman tangan Tuhan, dan Tuhan selalu menyertai Anda. Jangan percaya dengan hal-hal ramalan-ramalan seperti itu, tapi percayalah bahwa Tuhan yang akan menyertai Anda. Tuhan yang akan berpihak kepada Anda. Amin. Kita mau lihat saudara, apa sih artinya langit tembaga dan langit yang terbuka. Kita belajar sama-sama sembari kita belajar, kita nggak buru-buru saudara. Kita lihat apa artinya hidup di bawah dimensi langit tembaga. Mungkin saudara bertanya, aneh-aneh teman sih, kok langit tembaga gitu ya saudara. Saudara mungkin nggak pernah dengar langit tembaga di luar sana. Adanya mungkin di gereja. Langit tembaga, tanah besi, ini apa sih artinya? Yuk kita pelajari sama-sama saudara. Yuk kita simak sama-sama di dalam firman Tuhan. Ulangan 28 ayat ke-23. Ulangan 28 ayat ke-23 dikatakan, juga langit yang di atas kepalamu akan menjadi apa saudara? Tembaga. Langit di atas kita menjadi apa saudara? Tembaga. Dan tanah di bawah kita itu menjadi tanah apa saudara? Besi. Apa sih artinya? Saudara, Haggai 1 ayat ke-10 sampai dengan 11 dikatakan apa saudara? Langit tembaga atau apa saudara, atau tanah yang menjadi besi itu artinya apa sih? Haggai 1 ayat ke-10 sampai dengan 11 dikatakan, itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Langit tembaga ternyata artinya adalah apa saudara? Langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Alkitab memberitahu kita saudara, ketika manusia hidup di bawah langit yang menjadi tembaga, itu artinya apa saudara? Langit menahan embunnya, langit menahan apa saudara? Berkatnya. Langit menahan apa saudara? Hasil yang luar biasa. Tidak ada hujan, akibatnya terjadi apa saudara? Kekeringan. Akibatnya terjadi apa saudara? Kegagalan, gagal panen. Akhirnya menjadi apa? Penyebab apa saudara? Kelaparan. Ini adalah langit tembaga. Orang yang hidup di bawah langit tembaga tidak ada panen, tidak ada jawaban doa. Emosi saudara, sudah berdoa tetapi tidak ada jawaban doa. Ya, minta kesembuhan, minta pekerjaannya diberkati, minta mujizat tetapi tidak ditolong Tuhan, seolah-olah doanya bentur apa saudara? Tembok.
kekeringan emosional dan rohani, hidupnya jadi kosong, suka marah-marah, kecewa, khawatir, takut dan semuanya, dan hidupnya pun tidak akan mengalami kemajuan. Hidupnya menjadi stagnan. Saudara, kita diingatkan firman Tuhan, jangan mau hidupnya stagnan. Semuanya katakan amin. Anda dan saya harus hidupnya semakin lama semakin maju. Amin, saudara. Semakin lama semakin luar biasa. Dari tahun ke tahun kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang semakin luar biasa. Amin, saudara. Karena itu kita dapat membedakan antara hidup di langit tembaga dan langit terbuka. Langit tembaga adalah hubungan dengan Tuhannya gak harmonis, gak intim, gak dekat sama Tuhan. Tetapi orang yang hidupnya di bawah langit terbuka, dia memiliki hubungan yang sangat erat dan harmonis. Hubungannya sangat dekat sekali sama Tuhan. Amin. Pastikan saudara hidupnya dan saya di langit yang terbuka, jangan di langit tembaga. Amin, saudara. Karena itu perlu sekali anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan hidupnya dekat sama Tuhan. Amin. Amin. Sukanya apa saudara berdoa, sukanya apa saudara beribadah, datang komsel, datang pondok Daud, datang ibadah setiap minggu. Karena apa saudara? Hidupnya di bawah langit yang terbuka, rindunya sama Tuhan. Tetapi kalau orang-orang yang hidupnya di bawah langit tembaga, saudara, gemrungsung, bahasa Jawanya gitulah. Ya, doanya tidak dijawab, terasa membentur tembok. Melainkan orang yang hidupnya di bawah langit terbuka, sedikit berdoa saja sudah dibanjiri dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Orang yang hidupnya di langit tembaga tidak lagi merasakan penyertaan Tuhan atau kehadiran Tuhan. Tetapi orang yang hidupnya di bawah langit terbuka, dia merasakan betul akan penyertaan Tuhan dalam kehidupannya. Saudara, firman hari ini mengkoreksi kita semuanya. Anda dan saya hidup di langit tembaga atau di langit terbuka. Bagaimana hubunganmu dengan Tuhan? Jangan sampai kita berdoa hanya pada hari Minggu saja, saudara. Amin. Tapi yuk bangun kedisiplinan. Bangun apa saudara? Kedisiplinan. Bangun apa saudara? Kedisiplinan. Amin. Yuk katakan disiplin. Amin, saudara. Disiplin. Amin, Bapak Ibu. Disiplin. Ketika bangun pagi, saudara, pastikan jangan yang dicari HP dulu. Amin. Jangan tangannya gatel kalau nggak buka handphone, rasa-rasanya gimana ya, ada yang kurang. Tapi yuk mulai kita berubah. Kita mau setiap pagi kita berlutut di hadapan Tuhan. Belajar, saudara. Jangan yang dicari handphone dulu. Jangan bentar-bentar mikirin kerjaan dulu. Aduh, ini belum selesai, ini belum dikerjakan. Pusing, bingung, khawatir, takut ini dan itu, saudara. Yuk belajar berdoa dulu, saudara. Hadirkan Tuhan, temui Tuhan. Ucapkan syukur saudara kepada Tuhan. Dan naikkan permohonan-permohonanmu kepada Tuhan. Amin. Amin, saudara. Ya, pastikan ketika engkau bangun tidur, saya ingatkan kepada Anda, cari Tuhan terlebih dahulu. Nyembah Tuhan, muji Tuhan. Amin, saudara. Jangan gugup. Kerjakan itu, kerjakan ini. Yang ngurusin namanya kerjaan gak akan pernah selesai, saudara. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau sebagai anak-anak Tuhan yang hidupnya di langit yang terbuka, apa saudara? Memiliki hubungan yang erat sama Tuhan, memiliki hubungan yang intim sama Tuhan. Ayo nyembah Tuhan kalau pagi. Saya sudah katakan di bulan-bulan yang lalu ketika saya ada di sini, kalau pagi ikut Pondok Daud, saudara. Ikut apa? Pondok Daud. Saudara punya YouTube, saudara setel Pondok Daud. Ikut nyembah Tuhan. Amin. Sediakan waktu setengah jam,
Sediakan waktu berapa menit saudara untuk saudara berjumpa dengan kekasih kita Yesus Kristus. Amin. Ya, ayo saudara bangun kedisiplinan Anda. Bangun kedisiplinan Anda semuanya. Jangan lupa saudara, bulan depan kita sudah mau masuk bulan puasa ya. Tanggal 1 kita masuk di bulan Ramadan. Sudah pasti gereja kita pasti akan mengadakan puasa. Sudah pasti mengadakan apa saudara? Puasa. Puasa. Apa saudara? Puasa. Kita pasti akan mengadakan puasa selama 40 hari. Itu sudah pasti. Dan saya mengharapkan sekali saudara bisa terlibat dalam doa puasa. Ngapain sih aneh-aneh saja gereja itu mengadakan puasa? Penggering ya? Bukan. Supaya kita semakin intim sama Tuhan. Amin saudara. Ya. Amin. Ingat, kita tunggu saja ini tinggal berapa hari lagi. Pasti nanti dari pusat akan keluar pengumuman puasa. Ya saudara, saudara tunggu saja. Biasanya kalau orang muslim puasa 30 hari, kita berapa saudara? 40 hari. Ya, supaya apa saudara? Supaya semua jemaat ini memiliki keintiman bersama Tuhan. Memiliki hubungan yang intim, yang erat dengan Tuhan. Menjadi kesukaan bagi saudara dan saya untuk berpuasa. Amin saudara. Saya sudah mengatakan sama saudara, badan saya kurus. Saya turun 7 kilo, 8 kilo. Dulu saya suka fitness saudara. 30 tahun mungkin saya fitness. Ya, tapi sudah berapa tahun ini, 2 tahunan, 3 tahunan, 2 tahun atau 3 tahun, saya hampir setiap hari puasa. Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, saya nggak puasa tuh hari Rabu dan hari Sabtu. Hari Rabu dan hari Minggu. Pagi nggak makan, siang nggak makan, saya makan baru jam 5:30 setelah saya pulang dari tempat saya kerja, saudara. Kalau minum saya memang minum, tapi makan saya nggak makan. Sampai kemarin ada orang yang sering nawarin makanan, saya nggak mau. Jangan nawarin saya makanan, saya nggak makan. Bukannya nggak mau beli, tapi memang saya nggak makan. Kalau mau nawarin makanan hari Rabu, ya memang nggak makan. Gunanya untuk apa? Saya ingin merendahkan diri saya di hadapan Tuhan. Poinnya adalah saya ingin merendahkan hidup saya di hadapan Tuhan. Bukan pengen diet nomor berapa lah, tapi yang saya tujuannya adalah saya ingin duduk di bawah kaki Tuhan, menikmati hadirat Allah. Bangun pagi, bangun jam 4 pagi saudara. Bangun jam berapa saudara? 4 pagi. Bangun jam 4 pagi setiap hari. Yang bangun setengah 6 itu hari Minggu tok, karena mau ibadah jam 6. Tapi hari Senin sampai hari Sabtu saya bangunnya jam 4 pagi. Untuk apa? Saya bisa tersungkur di bawah kaki Tuhan. Amin. Hidup di langit tembaga saudara, dan hidup di langit terbuka. Pastikan saudara dan saya punya hubungan yang intim bersama dengan Tuhan. Saul terputus hubungannya dengan Tuhan karena gak taat. Sedangkan Elia di Gunung Karmel menikmati jawaban doa dari Tuhan yang luar biasa, sehingga dia mengalami mujizat-mujizat yang gak masuk di akal. Elia di Gunung Karmel menikmati jawaban Tuhan yang luar biasa ketika dia sedang melawan nabi-nabi. Saudara, nabi-nabi Baal, dia berseru kepada Tuhan, Tuhan kirimkan api. Tiba-tiba api dari langit turun saudara. Luar biasa sekali. Amin. Ada mujizat yang gak masuk akal. Kita rindu ya mengalami mujizat di hadapan Tuhan. Betul saudara? Anda rindu? Anda mau? Anda berdoa kan minta mujizat. Mujizat apa? Kesembuhan, mujizat berkat Tuhan untuk anak-anak kita. Ya, untuk kita diberikan kekuatan untuk bisa membiayai anak-anak kita. Kita butuh mujizat, kita butuh berkat.
Kita butuh doa-doa kita sebagai orang tua dikabulkan untuk keberhasilan dan kesuksesan anak kita. Betul saudara? Halo, halo? Betul kan? Ya toh, siapa yang kita cari saudara? Memang betul saudara, kita harus bekerja. Kita anak Tuhan gak boleh malas. Semuanya katakan amin. Bu, Anda gak boleh malas bu. Pak, Anda gak boleh malas pak. Anak-anak muda, Anda gak boleh malas. Amin. Jangan mainnya hanya WA terus, rebahan. Saudara, Anda juga bukan dipanggil hanya untuk doa saja, tapi doa dan bekerja. Amin saudara. Halo. Jangan malas. Orang miskin bisa berhasil. Orang nggak sekolah bisa sukses. Orang bodoh bisa luar biasa. Tapi hanya orang malas yang nggak bisa diberkati. Amin saudara. Jadi kita belajar dari Gen Z ya. Generasi Z-nya orang Cina. Orang-orang di negara Cina itu bangunnya jam 4 pagi, Bapak Ibu. Setelah itu apa saudara, mereka bekerja seharian. Ada yang bekerja di 4 perusahaan, 3 perusahaan. Mereka bekerja dengan sungguh-sungguh. Mereka kerja dengan luar biasa. Kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus rajin Pak. Bu, anak-anak muda, Anda harus rajin. Amin. Anda harus rajin. Anak-anak muda di sini Anda harus rajin. Om, tante, Anda juga harus rajin. Amin. Opa, oma, Anda juga harus rajin. Ngapain aku kerja? Ngapain mungkin seperti itu saudara? Saudara, selama kita hidup kita butuh uang. Amin. Uang memang tidak kita bawa mati, tapi tanpa uang kita hidupnya seperti pusing saudara. Amin saudara, betul ya. Jadi saya katakan kepada Anda orang-orang tua di sini, Anda pun kalau bisa bekerja, Anda dikasih kesehatan, yuk ikut kerja. Apa saja, belajar saudara. Amin. Ya, umur 85 tahun saja satu belajar melihat seorang opa-opa itu belajar potong rambut saudara. Umur berapa saudara? 85. Umur berapa saudara? 85. Umur berapa saudara? 85 tahun. Om umur 75 tahun ya Om ya, tadi ya ngomong ya, umur 85 itu belajar saudara. Di salon itu belajar untuk muakin rambut seperti ini, belajar jadi tukang potong. Umur 73 kalau nggak salah, oma-oma belajar mengerjakan COD. Anda harus belajar. Jangan malas. Belajar masak ya, belajar buat snack ya. Belajar apa saudara, kita perlu saudara. Ya, saudara, jadi hidup di langit terbuka adalah Anda harus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, keberhasilan dan usaha. Orang yang hidup dalam langit tembaga, usaha keras, tapi gak ada hasilnya. Ada selalu ada kebocoran pendapatan. Gak tahu, ada masalah demi masalah yang tiba-tiba harus keluar uang, sehingga penghasilannya banyak, uangnya gak pernah kumpul. Karena masalah demi masalah terjadi dalam kehidupannya. Ekonominya stagnan, sering merasa gak cukup. Sedangkan orang yang hidupnya dalam langit terbuka, dalam berkat Tuhan, usahanya diberkati. Bukan hanya cukup, tetapi mungkin berkelimpahan. Ekonominya berkembang, hatinya penuh dengan damai sejahtera. Orang yang hidupnya dalam langit tembaga, hidupnya penuh dengan kecemasan, khawatir, frustrasi, takut, bingung, kehilangan motivasi, tidak ada semangat, selalu merasa kekurangan dan gak puas. Tapi orang yang hidupnya dalam langit terbuka,
hidupnya tuh damai sejahtera, sukacita, tidurnya nyenyak. Gak yang dibawa, aduh gak bisa tidur karena mikirin ini, mikirin itu, kan ada ya saudara. Ya toh? Tapi orang yang hidup dalam penyertaan Tuhan, hidupnya aman, damai saudara, penuh dengan senyum, memiliki visi yang jelas, semangat hidup yang luar biasa, rasa cukup dan selalu bersyukur di dalam segala sesuatu. Mulutnya ini gak ngomel-ngomel terus saudara, gak ngeluh-ngeluh terus. Datang ke KKS ngeluh, datang ke full timer ngeluh. Kadang-kadang maaf kata, bukannya kita gak mau menampung atau berbicara atau konselingin orang-orang yang sedang masalah, tetapi kadang-kadang dalam tanda kutip males juga kalau yang diceritakan itu tentang keluhan dan keluhan dan keluhan. Betul ya saudara? Ya toh? Betul nggak? Yang sering konseling siapa? Om Tikno, KKS, Mas Kleopas, nggak tahu saya. Tapi kalau datangnya ngeluh terus, ngeluh terus, ngeluh terus, kan yang dengar juga kadang-kadang senep juga saudara. Betul? Hidupnya hanya komplain demi komplain, nggak pernah bersyukur. Ya saudara, kita mau belajar. Hari ini kita mau hidup di langit yang terbuka. Proteksi saudara dalam langit tembaga. Orangnya rentan terhadap serangan musuh, selalu mengalami bencana, kerugian. Kerja kerasnya sering dirampas, dihancurkan oleh perusak. Hidupnya penuh dengan ketakutan karena tidak pernah mendapatkan perlindungan ilahi. Tetapi orang yang hidup dalam langit yang terbuka, di dalam bimbingan Tuhan, dia selalu dilindungi Tuhan meskipun masalahnya banyak. Masalahnya banyak, A, B, C, D, tapi selalu dilindungi oleh Tuhan. Karena Tuhan menjaga hasil usahanya dan berkatnya. Hidupnya merasa aman karena dia tahu Tuhan menyertai hidupnya. Amin saudara. Yuk kita koreksi hidup kita. Bukan berarti kalau saudara hidup di langit tembaga, terus saudara sambil mukul-mukul hati saudara, aduh aku hidup di langit tembaga. Belum tentu juga. Karena siapa tahu saudara sedang diuji seperti yang dialami oleh Ayub. Ayub juga mengalami hal yang parah sekali. Anak-anaknya meninggal semuanya. Terus apa saudara, hartanya habis. Bukan berarti dia hidupnya di langit tembaga juga. Karena Tuhan sedang menguji isi hatinya. Amin saudara. Nah, kita di sini anak-anak Tuhan, kita mau semuanya hidup di bawah langit yang terbuka. Hidup di dalam penyertaan daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Amin saudara. Nah, kita lihat saudara berikutnya, bagaimana kita bisa mengubah. Bagaimana kita bisa mengubah saudara hidup di bawah langit tembaga dan hidup di bawah langit yang terbuka. Saudara, yuk kita mau terbuka hati kita pada pagi hari ini. Amin. Bagaimana saudara kita berpindah, bagaimana menghancurkan langit tembaga dan hidup di bawah langit yang terbuka. Ulangan 28 ayat 12 sampai dengan 13. Ulangan 28 ayat 12 dan 13. Dikatakan Tuhan akan membuka bagimu perbendaharanya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga kau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik, engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila kau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Ulangan 28 ini saudara, ini merupakan janji Tuhan buat Anda dan saya, sehingga kita semuanya bisa mengalami langit yang terbuka. Tuhan sendiri berjanji sama kita. Tuhan sendiri berjanji sama saudara dan saya bahwa kita akan apa saudara? Hidup di langit yang terbuka.
hidup di dalam anugerah, hidup di dalam double favor. Amin, saudara. Ya, Tuhan mengatakan bahwa perbendaharanya akan terbuka, akan dicurahkan, membuka langit dan mencurahkan berkat atas kita sampai berkelimpahan. Berapa banyak saudara yang rindu hidupnya diberkati? Kita semuanya pasti rindu hidupnya diberkati. Kita rindu diberkati bukan karena kita motivasinya ingin jadi kaya, tapi kita rindu diberkati karena kita mau jadi berkat. Kita ada visi. Amin. Amin, saudara. Ingat, kita diberkati bukan karena kita ingin punya ini dan itu, walaupun itu sah-sah saja. Tapi kita diberkati karena kita ingin jadi berkat. Buat siapa? Buat anak-anak kita, buat keluarga kita, buat orang tua kita. Amin, saudara. Buat orang-orang di sekeliling kita, buat pekerjaan Tuhan, buat gereja Tuhan, buat orang-orang yang membutuhkan. Kita rindu juga memberkati mereka. Amin, saudara. Buat panti asuhan mungkin, buat panti jompo mungkin, buat orang-orang miskin mungkin. Kita mau diberkati karena kita punya visi, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Semuanya katakan amin. Amin, saudara. Kita punya visi. Kalau gereja kita sering sekali ngomong tentang berkat, ya memang saudara, kita ingin diberkati Tuhan. Siapa sih yang mau hidup dalam kemiskinan? Coba sebutkan apa kebaikan dari kemiskinan. Tante, apa sih tante? Kebaikan satu saja tante dari kemiskinan. Yuk tante, apa tante? Kok apa kok? Kebaikan dari kemiskinan. Mas Glaupas. Dapat dari pemerintah, suka ditolong gitu ya, sama KKS ya, sama full timer gitu ya. Ya saudara, coba saudara sebutkan apa sih kebaikan dari kemiskinan. Rendah hati. Banyak orang-orang konglomerat bahkan yang rendah hati. Betul kan? Betul kan? Apa saudara? Saya percaya orang, maaf kata, kemiskinan tidak ada yang baik. Minta sana sini, minta sana sini. Tangannya selalu seperti ini, tangannya nggak pernah seperti ini, yang sukanya memberkati. Tapi selalu begini, om, minta om, ante minta tante. Nggak ada yang baik. Tuhan memberkati supaya anak-anak Tuhan jadi berkat. Amin, saudara. Ya, kita lihat saudara, Malaki 3 ayat 10 sampai dengan 11. Dikatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghadik bagimu belalang lahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang gurun tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Banyak orang yang anti dengan firman Tuhan ini. Saya berdoa setiap kita jangan menghindari firman Tuhan ini. Mengenai apa saudara? Persepuluhan. Gereja kita selalu berkata dan mengkhotbahkan, mengajarkan tentang perpuluhan. Supaya apa saudara? Bukan karena gereja kita makan duit, tapi supaya kita bisa belajar sebagai umat Tuhan, bahwa yang terbaik dalam hidup ini adalah Tuhan, bukan harta. Banyak orang gak suka tentang perpuluhan. Banyak orang gak suka tentang, ya ke gereja si diomongin perpuluhan. Saudara, jangan sampai kita menutup hati seperti itu. Amin. Yang Tuhan inginkan kita mengajarkan firman Tuhan, saudara, ya dari perpuluhan ini. Karena ketika Anda dan saya hidup dalam berkat Tuhan yang luar biasa ini,
Tuhan ingin agar ada great blessing, ada banjir berkat dalam kehidupan kita. Masa sih Tuhan seolah-olah kadang-kadang kalau kita nggak memberikan perpuluhan, masa sih nggak ada berkat? Bukan seperti itu, saudara. Tapi poinnya adalah kita mau belajar untuk menomorsatukan Tuhan dalam hidup kita. Amin, saudara. Untuk apa, saudara? Menomorsatukan Tuhan dalam kehidupan kita. Berapaan Tuhan, saudara? Menomorsatukan. Belajar untuk taat sama Tuhan. Amin. Banyak pendeta, banyak gereja, banyak sekolah-sekolah Alkitab yang gak setuju dengan firman Tuhan ini. Seolah-olah ini hanya perjanjian lama. Tapi kita kan terus terang aja, kita gak mau belajar firman Tuhan sepotong-sepotong, saudara. Betul? Kita mau the whole Bible, Alkitab secara keseluruhan, baik lama dan baru, itu kita lakukan, kita taati. Amin, saudara, karena ada berkat yang luar biasa. Saya percaya, saudara, kita gak suka kalau anak kita sukanya memberontak. Betul apa betul? Kita sukanya punya anak yang taat sama kita. Kita seringkali marah sama anak kita ketika anak kita gak taat sama perintah kita. Betul, saudara? Kita seringkali marah, jengkel, nada tinggi ketika kita tahu anak kita gak taat sama kita jengkel. Betul apa betul, saudara? Tapi kita senang ketika anak kita taat sama kita sebagai papinya, sebagai papahnya, sebagai mamahnya. Taat. Tuhan gak butuh duit loh. Sama seperti kita pun, ya toh kita sukanya memberkati anak kita. Sukanya apa, saudara? Memberkati anak kita. Sukanya apa, saudara? Memberkati anak kita. Amin, saudara. Ya, kita belajar, saudara, ternyata perpuluhan adalah kunci yang ditetapkan dan diurapi Tuhan untuk membuka tingkap-tingkap langit. Persepuluhan itu bukan beban, saudara, tapi berkat. Persepuluhan itu bukan Tuhan yang butuh, saudara, tapi kita yang butuh. Persepuluhan itu bukan paksaan, tapi merupakan suatu kerinduan. Memang, saudara, ketika kita memberikan persepuluhan, kita harus memberikan 10% dari penghasilan kita ke dalam rumah Tuhan. Kadang-kadang kita berpikir, aduh, ini gereja, oh ya, naiknya perpuluhan, aben bulan, terima gaji, kasih 10% ke gereja. Kasih 10% ke gereja. Saudara ingat, Tuhan gak butuh duitmu, tapi butuh ketaatanmu. Agama itu hanya cuma 2,5% atau berapa persen. Gereja 10%. Akeh temen sih. Ngomel. Saudara, yuk belajar taat. Karena setiap persembahan ketika kau taat, Tuhan tahu, Tuhan lihat. Amin, saudara. Tuhan melihat apa yang mau berikan. Amin. Tuhan lihat kedalaman hati kita, taat gak taat. Yuk kita belajar, saudara. Amin. Perpuluhan adalah kunci supaya saudara lebih mempercayai janji Tuhan. Perpuluhan merupakan janji, merupakan apa, saudara? Supaya kita tuh bisa belajar. Kamu percaya gak sih kepada janji pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita? Ya, perpuluhan itu bukan tentang berapa besar jumlah yang harus kau beri, tapi seberapa besar kau mempercayakan hidupmu kepada Tuhan. Ya, Tuhan adalah sumber hidup kita. Tuhan menghormati kau, saudara, apa yang kau berikan. Dan kita juga mau menghormati Tuhan dengan jerih lelah kita, saudara. Ya, perpuluhan bukan tentang uang, saudara, tetapi perpuluhan adalah tentang hati, tentang hubungan, tentang iman kita kepada Tuhan. Ingat, saudara, perpuluhan bukan tentang uang, amin, tetapi tentang hatimu,
dan hatiku. Perpuluhan itu tentang apa saudara? Tentang iman. Kamu beriman enggak? Aku beriman enggak sama Tuhan? Bahwa Tuhan sanggup memberkati, mencukupkan setiap kebutuhan dan keperluan. Perpuluhan itu bukan tentang uang saudara, tetapi tentang apa saudara? Tentang kita mau menghormati Tuhan, menomorsatukan Tuhan. Belajar untuk apa saudara? Menomorsatukan Tuhan. Kita bersyukur sekali saudara, kita menjadi anak-anak Tuhan di gereja ini. Kita bersyukur sekali menjadi orang Kristen. Amin. Ini suatu berkat yang luar biasa. Ada berapa agama di dunia saudara? Ada berapa banyak agama di dunia? Ada 4.200 agama di dunia. Ada berapa saudara? 4.200 agama di seluruh dunia. Dari 4.200 itu ada satu agama yang beda. Agama apa? Agama apa saudara? Agama apa saudara? Agama Kristen. Kenapa Kristen saudara? Kenapa? Ada berapa agama di dunia? 4.200 agama. Dan di 4.200 itu hanya ada satu agama yang berbeda, yaitu Kristen. Kenapa Kristen? Karena Tuhannya hidup. Amin. Saudara mau ke Israel pun nanti di tour guide-nya siapapun akan ke kuburnya Yesus dan mengatakan kubur ini kosong karena pemilik kubur ini sudah bangkit di hari ketiga dia mati. Artinya Yesus sanggup tolong saudara. Tuhan Yesus sanggup tolong aku. Amin. Tuhan kita nggak mati bro. Amin saudara. Tuhanmu nggak mati. Kita datang ke ibadah seperti ini, kita nyembah Tuhan, tangan kita terangkat. Kita tahu kita sedang menyembah Tuhan yang hidup. Ketika engkau memberikan pertolongan, Tuhan itu kepingin lihat seberapa besar kamu mengasihi aku. Aku sudah mati di kayu salib. Amin. Saudara, yuk belajar taat. Yuk belajar setia. Amin saudara. Tuhan akan memberkati kita. Tuhan hanya ingin lihat kamu 10% kamu taat gak sih? Setia gak sih? Tuhan yang akan memberkati kamu di masa hidupmu. Saudara, ada kesaksian saudara. Kita pasti sebagai orang tua kepingin anak-anak kita berhasil. Betul ya saudara? Bisa menyekolahkan anak-anak kita di sekolah yang terbaik, di pendidikan yang terbaik, di tempat yang terbaik. Amin. Amin saudara. Tidak ada satupun orang tua di dunia ini yang kepingin lagi sekolah, anaknya urusan sekolah, bukan bodoh banget. Kita sebagai orang tua kepingin saudara bisa usaha dengan luar biasa, diberkati supaya anak-anaknya bisa mendapatkan pendidikan yang baik, sehingga nggak ketinggalan. Ibaratnya gitu ya. Kepingin anaknya menjadi kepala dan bukan ekor. Betul saudara? Ya, ingin anak-anaknya terus maju dan terus maju. Betul nggak orang tua papi, papa di sini? Amin saudara. Kita ingin, dan itu adalah hati daripada Bapa sendiri. Di satu desa saudara tahun 80-an, 90-an ada sepasang suami istri namanya Budi Santosa dan ibunya namanya Setianingsih. Wong desa, wong apa saudara? Wong desa, wong desa, orang desa punya 4 orang anak. Ya, mereka bukan memiliki toko yang besar, mereka bukan punya pabrik yang besar, mereka hanya punya sebuah toko saudara. Mereka hanya punya sebuah toko, satu toko. Anak-anaknya laki-laki semua. Disekolahkanlah tahun 80-an, 90-an ke Amerika. Kemana saudara? Ke Amerika. Dan tentunya Amerika itu butuh duit yang besar. Akhirnya bersama-samalah mereka ada di Amerika, 4 orang anak. Tinggalnya di mana saudara? Desa.
Tinggal di mana saudara? Desa. Apakah mereka mendapatkan beasiswa dari sekolah? Oh tidak. Apakah mereka dapat bantuan dari saudara-saudaranya? Oh tidak. Apakah mereka dibantu oleh pemerintah? Oh tidak. Ketika mereka anak empatnya ada di Amerika semuanya saudara, ternyata baru melek. Ternyata pikirannya baru terbuka. Ternyata di Amerika besar sekali biayanya. Untuk sewa apartemen saja itu $1.000 setiap bulan saudara. Kalau sekarang $1 15.000 ya. Itu untuk sewa apartemennya saja itu 15 juta saudara. Untuk sewa, untuk bisa tinggal, itu baru apartemennya tok. Belum termasuk makan, belum termasuk biaya sekolah, biaya ini, biaya itu. Baru apa saudara? Baru apa saudara? Tempat tinggalnya, apartemennya tok. 1 bulan melek 15 juta. Untuk apa saudara? Biaya apartemennya. Baru sadar ternyata besar sekali. Ketika itu firman Tuhan datang saudara, diajarkan di dalam gerejanya mengenai perpuluhan yang dilakukan oleh keempat anaknya itu ketika mendapatkan saudara pengajaran tentang perpuluhan. Dan dalam tanda kutip mereka juga sedang khawatir akan apakah orang tua yang dari desa ini bisa membiayai anak-anaknya. Ketika mereka sedang takut, khawatir, mereka percaya sama Tuhan. Setiap kali mendapatkan kiriman uang dari orang tuanya, mereka memberikan perpuluhan kepada Tuhan. Dan sampai sekarang tercatat di dalam sejarah kehidupan keluarga ini, mereka bisa sampai semuanya lulus. 4 orang anak, 3 orang anak lulusan S2 Amerika, dan hanya 1 yang lulusan sekolah Alkitab. Dan keluarga itu, dan orang itu adalah keluarga saya. Sekarang saya bisa dikatakan sebagai kakak kelasnya daripada Pak Obaja, Pak Jonathan dan Bu Rita. Saya itu kakak kelasnya Pak Jonathan dan Bu Rita. Saya adalah adik kelasnya daripada anaknya pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo, BI Betani. Saudara tahu kan Betani? Virginia Budi. Saya temannya, saya adik kelasnya daripada Billy, anaknya Pak Niko. Saudara, tanpa membesarkan, ketika kita takut, kita percaya sama Tuhan. Ketika kita takut, kita berseru sama Tuhan. Ketika kita bingung saudara, pegang firman Tuhan, percaya firman Tuhan. Di gereja aku malah naik duit money 10%. Dalam kondisi yang takut, tapi kita tuh belajar percaya sama Tuhan saudara. Dan Tuhan tidak pernah mengecewakan. Amin. Saya ngalami, keluarga saya ngalami. Tinggal di desa, tinggal di Sokaraja. Amin. Kemarin Om Tik ke sana ke Sokaraja lewat, pasti saudara kalau dari sini. Yuk belajar saudara. Taat sama Tuhan. Setiap bulan kita mendapatkan penghasilan. Yuk kita berikan perpuluhan sebagai tanda hormat kita sama Tuhan. Amin. Ayo tim musik bisa maju ke depan. Dan firman Tuhan di sini saudara yang terakhir saudara dikatakan Tuhan akan menghadik bagimu belalang telahap supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu. Dan supaya apa saudara? Jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Artinya apa saudara? Jangan sampai kerja kerasmu tidak menghasilkan apapun. Jangan sampai saudara hasil kerja kerasmu diambil, dimakan oleh belalang telahap. Belalang telahap itu gak kelihatan, tetapi kerjanya sangat luar biasa. Karena bisa menghabisi semua penghasilan kita. Dengan apa saudara? Dengan masalah, dengan serangan supranatural, dengan masalah-masalah yang ada.
Tapi firman Tuhan berkata, saudara, kalau engkau taat sama Tuhan, memberikan apa yang Tuhan minta, Tuhan akan yang menjadi perlindungan ilahi buat kita. Amin. Tuhan yang akan menjaga, Tuhan yang akan memberikan perlindungan terhadap keuangan kita, pekerjaan kita, rumah tangga kita, pernikahan kita, apapun. Karena Tuhan mau melindungi dan memberkati kita dan menyertai kita. Amin. Poin yang ketiga, saudara. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Tuhan mau membuat kita berbahagia, saudara. Saya percaya ketika kita, saudara, diberkati, hati kita akan bahagia. Tuhan akan pakai kita, saudara, untuk menjadi terang dunia. Tuhan, saudara, tidak hanya ingin memberkati Anda secara diam-diam, tetapi supaya Anda dan saya ketika diberkati bisa menjadi saksinya Tuhan. Amin. Bisa jadi saksinya Tuhan. Orang-orang bisa melihat Anda dan saya, loh, kok kamu diberkati? Loh, kok ini diberkati luar biasa? Dulunya seperti ini, sekarang wow, luar biasa. Tuhan ingin saudara dan saya ini menjadi saksi. Amin. Kalau kau hari ini adalah orang-orang yang kecil, jangan malu dengan keadaanmu. Kalau ada di antara saudara yang hari ini, semua yang ada di tempat ini, jangan tangisi keadaanmu. Tuhan bisa mengubah keadaanmu. Tuhan bisa mengubah nasibmu, takdirmu. Dari yang punya sedikit bisa diberkati luar biasa. Amin, saudara. Jangan banding-bandingkan hidupmu dengan orang-orang yang sudah sukses. Tuhan bisa mengangkat saudara. Aku ngalamin, karena itu aku bisa berkata di depan saudara. Saya ngalamin. Orang bisa melihat saya. Karena bukan hebatnya Dedi, saudara, tapi hebatnya Tuhan yang menyertai aku. Aku bukan full timer, aku bukan SKL, aku pengusaha. Ada orang-orang yang mulai melihat, nanya-nanya, kok Didi bisa diberkati? Sampai-sampai ada orang yang mau melihat rekening saya. Kenapa Didi bisa punya duit banyak? Saya ngomong seperti ini bukan untuk saya kebagusan dan kebelengan, tapi saya ngalamin janji Tuhan. Firman Tuhan mengatakan apa, saudara? Orang-orang akan menyebut aku berbahagia, sebab aku ini adalah negeri kesukaan. Orang akan mulai melihat Tuhannya, Tuhan kita hebat dan luar biasa. Saudara, saya ingatkan kembali buat Anda, jangan minder. Amin. Jangan minder. Amin, saudara. Jangan minder. Berjalanlah bersama Tuhan. Setialah terhadap janji Tuhan. Pegang teguh, taat, percaya sama Tuhan. Tuhan yang akan membuat Anda luar biasa. Amin, saudara. Anggota Komsel saya itu ditelepon, karena saya akan sering kali kesaksian di Komsel. Anggota Komsel saya ditelepon, kok Dedi bisa seperti ini? Kok Dedi bisa seperti ini? Kenapa ya? Saudara, saya katakan, karena Tuhan yang menjadi pembelaku dan penolongku. Anak saya, saudara, saya dalam beberapa tahun saya mengalami banyak masalah yang besar sekali. Anak saya nomor satu, ketika saya ngobrol, seringkali saya ngobrol tentang kebaikan Tuhan. Anak saya bisa yang pertama bisa ngomong, tapi setelah keluar dari masalah ini, tapi sangat diberkati sekali. Pekerjaannya luar biasa,
Maaf saudara, ini kata-kata dari anak saya ngomong, tapi tambah sugih ya. Saudara, saya saksikan ini. Karena memang betul-betul apapun yang terjadi dalam hidupku, aku setia dengan apa yang Tuhan minta dari aku. Aku ingin belajar menomorsatukan Tuhan. Taat, setia, berikan apa yang Tuhan mau. Aku belajar percaya. Aku belajar percaya. Dan Tuhan adalah setia sama kita semuanya. Semuanya katakan amin. Ayo saudara, kita bangkit sama-sama. Kita nyanyikan pujian ini. Ngomong tentang perpuluhan bukan supaya kita kaya, tapi supaya hidup kita bisa jadi berkat buat orang-orang di sekeliling kita, menjadi saksi Tuhan, menjadi bangsa yang berbahagia, menjadi negeri kesukaan. Haleluya, haleluya, Roh Kudus. Firman-Mu, aku berlangkah
doa kami. Kami ini mau belajar percaya Tuhan dalam segala hal kepada-Mu, termasuk dalam hal keuangan, termasuk dalam hal untuk kami meraih masa depan, cita-cita yang kami rindukan tercapai. Kami bersyukur Tuhan, biar urapan-Mu turun atas setiap kami. Ketika kami taat, ketika kami setia, ketika kami percaya, Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan buat kami semuanya. Mari saudara kita mengangkat persembahan ke dalam, mengangkat persembahan kita dan kita berdoa. Tuhan Yesus, urapi setiap persembahan yang kami berikan ke dalam rumah Tuhan. Berikan kepada kami hati yang sungguh percaya bahwa ketika kami memberikan persembahan kepadamu, Allah tidak menutup mata, tetapi Allah memberikan persembahan, memberikan berkat yang berlimpah-limpah atas setiap umat Tuhan di tempat ini. Diberkati umat-Mu, diberkati jemaat-Mu, diberkati apapun yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu, diberkati dengan luar biasa. Kuduskan persembahan kami, sucikan persembahan kami, semuanya membawa kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin. Tuhan dengan bijaksana. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Bukan hanya berharap pada hujan mujizat, lebih dari itu Tuhan ingin kita memiliki kebijaksanaan dalam mengelola segala berkat yang Tuhan percayakan. Karena kurangnya pemahaman, banyak keluarga Kristen yang terjebak permasalahan finansial yang berat, bahkan hingga terjerat hutang. Bagaimana pandangan gereja tentang hutang? Apa kata firman Tuhan? Bagaimana pengajaran gereja supaya keluarga kita bisa mengalami pemulihan dan terbebas dari hutang? Keluarga Allah, ikuti seri khotbah bulan Maret dan temukan rahasia berkat keluarga. Bagaimana kesatuan roh dan keharmonisan dalam keluarga dapat menarik berkat Tuhan mengalir deras dalam keluarga kita? Dan mari jadikan rumah kita menjadi pusat pemulihan, penuh damai, kasih, dan sukacita. Family Blessings, berkat keluarga, hanya di keluarga Allah. Shalom, keluarga Lamkol yang diberkati Tuhan. Pagi hari ini kami ucapkan terima kasih pada Pak Didi yang memberikan, men-sharingkan firman Tuhan yang luar biasa, mengajarkan pada setiap kita bahwa kewajiban kita adalah kita mentaati segala perintah Tuhan. Apabila kita mentaati, kita melakukan, dan terpenting kita melakukan bagian kita, maka Dia pun Allah yang setia, Dia tidak akan pernah ingkar janjinya. Dia pasti melakukan bagiannya Tuhan untuk memberkati kita. Dan ketika kita diberkati, jangan lupa bahwa berkat yang Tuhan berikan kepada kita itu untuk menjadi saluran berkat, baik bagi kemuliaan Tuhan dan juga bagi sesama kita dan juga bagi pekerjaan Tuhan. Amin. Pagi hari ini kami akan menyampaikan informasi terkait kegerakan gereja Keluarga Pekalongan. Untuk janji iman ada dua, yaitu untuk janji iman yang pertama adalah untuk gedung gereja kita sendiri, Keluarga Allah Pekalongan. Bapak Ibu yang berkerinduan untuk memberikan benih profetik untuk gedung gereja Keluarga Allah Pekalongan, nanti bisa via transfer ke rekening gereja Keluarga Allah Pekalongan yang ada tertera di media. Kemudian jika Bapak Ibu ingin memberikan secara tunai, nanti setelah ibadah selesai bisa menemui Ibu Yuliana. Kemudian untuk yang kedua, kita akan mengadakan renovasi untuk gereja kita, yaitu untuk ruang ibadah kita. Ada beberapa bagian yang perlu direnovasi dari gedung gereja yang saat ini kita pakai. Bapak Ibu bisa memberikan bantuan secara tunai saja. Nanti Bapak Ibu bisa memberikan
melalui amplop persembahan yang berwarna biru, yaitu untuk pembangunan atau untuk renovasi ruang ibadah. Amplop biru ada di kotak persembahan nanti Bapak Ibu, yang berkali dua untuk menabur nanti bisa mengambil, kemudian dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di depan. Kemudian untuk komsel, setiap hari Selasa jam 7 malam onsite di wilayah KKS masing-masing. Kemudian untuk pondok daud kita hari Jumat jam 7 malam onsite di gereja. Kemudian ibadah youth dan ibadah tim setiap hari Sabtu jam 6 sore juga onsite di gereja. Kemudian ibadah Kids Impact setiap hari Minggu ada 2 kali, yang untuk siang jam 11 siang setelah selesai ibadah raya pertama. Kemudian untuk yang sore jam 5 sore bersamaan dengan ibadah raya sore. Kemudian untuk pelayanan penggembalaan bagi Bapak Ibu yang membutuhkan konseling, bantuan doa atau untuk ucapan syukur, untuk pembukaan toko, pembukaan usaha atau untuk menempati rumah baru dan yang lain sebagainya, nanti Bapak Ibu bisa menghubungi ke nomor sekretariat. Kemudian untuk informasi UC 2025 yang akan diadakan pada tanggal 25 sampai 27 Juni 2025. Adapun untuk biaya pendaftaran untuk bulan Februari ini, untuk silver KTA sebesar 175.000, kemudian untuk silver non KTA sebesar 225.000, kemudian untuk paket gold KTA yaitu berikut dengan makan dan snack selama 3 hari sebesar 425.000, kemudian untuk paket gold untuk yang non KTA sebesar 475.000. Pagi hari ini kami juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk jemaat kita, seluruh jemaat kita yang berulang tahun di bulan Februari tahun 2025. Adakah Bapak Ibu yang datang pagi hari ini? Kami mengundang untuk bisa maju ke depan. Nanti kami minta Pak Dedi untuk bisa mendoakan jemaat kita yang berulang tahun. Halo. Silakan Mas. Kami minta Pak Dedi untuk bisa mendoakan. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Ada lain-lain ulang tahun? Ya, dari satu saja. Satu orang saja, ya. Ayo saudara, kita sama-sama mengarahkan kedua tangan kita memberkati saudara kita yang berbahagia bulan ini. Tuhan Yesus, segala puji syukur hanya bagi Allah. Wah, Allah yang amat dahsyat dalam kehidupan kami. Wah, Allah yang sudah memberkati kehidupannya sepanjang waktu dia lahir sampai hari ini, Bapa, dengan anugerah-Mu yang luar biasa. Dan kami percaya Tuhan Yesus juga yang akan mengiringi, memberkati, menyertai dengan urapan-urapan-Mu yang lebih dahsyat dan lebih dahsyat lagi. Karena kami percaya adalah berkat yang terluar biasa bukan di masa lalunya, tapi di masa depan kami. Mengurapi anak-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat-Mu dicurahkan, anugerah-Mu dicurahkan. Penyertaan pimpinan bimbingan-Mu Tuhan dinyatakan senantiasa dalam kehidupannya. Diberkati dia pada saat dia masuk, diberkatilah dia pada saat dia keluar, dan keputusan-keputusan yang diambil akan senantiasa diberkati. Diberkati dengan iman yang semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Diberkati dengan penyingkapan firman-Mu Tuhan, sehingga anak-Mu ini akan menjadi anak Tuhan yang perkasa di muka bumi. Jadi berkat dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus sekarang dan selama-lamanya. Diberkatilah anak-Mu ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Selamat ulang tahun. Kemudian untuk Sabtu besok, gereja juga akan mengadakan untuk gebiar seluruh pelayan Tuhan Gereja Keluarga Allah Pekalongan. Kita adakan pada hari Sabtu depan tanggal 1 Maret 2025. Dimulai jam 6:30 onsite di gereja. Jadi untuk seluruh pelayan Tuhan kami mengharapkan kehadiran kedatangannya di gereja pada hari Sabtu jam 6:30 untuk menghadiri gebiar pelayan Tuhan. Baik, sekian untuk informasi kegerakan. Selanjutnya kita akan menyaksikan video Revival News. Tuhan Yesus memberkati. Minggu depan kita kembali mengadakan perjamuan kudus di dalam setiap jam ibadah raya keluarga Allah.
Dengan perjamuan kudus, kita mengimani dan memperingati pengorbanan Kristus di kayu salib demi menebus dosa-dosa kita. Mari kita siapkan hati untuk menerima perjamuan kudus minggu depan. Mari ikuti sekolah doa yang akan membawa terobosan dalam kehidupan doa dan diperlengkapi untuk pelayanan doa di keluarga Allah. Sekolah doa online akan dimulai pada hari Selasa tanggal 4 Maret jam 6 sore. Pendaftaran akan ditutup tanggal 23 Februari atau apabila kuota sudah penuh. Jadi, daftar sekarang, jangan sampai ketinggalan. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Ibu Maria Glory di nomor berikut ini. Tahun ini double favor, saudara. Saya percaya janji Tuhan itu pasti digenapi dan ada kaitannya dengan Yusuf karena Tuhan kirim, saudara, yaitu pendeta Sabis Kumar dari India. Sudah pernah dengar? Ya, saya berapa kali saksikan, saya sering ke sana beberapa kali. Itu gereja mengalami pertumbuhan percepatan yang luar biasa. Sudah bisa bayangkan kalau baru 19 tahun berdirinya, sekarang sudah selamatan jiwa luar biasa. Jemaatnya 420.000, saudara. Itu hanya 19 tahun. Waktu saya sana, saya tidak sia-siakan, saya tangkap pengurapan percepatan yang luar biasa. Ikuti, saudara. Percaya, saudara akan melihat sesuatu yang belum pernah saudara alami. Kalau saudara tangkap pengurapan percepatan dan hikmat Tuhan. Saya percaya setiap kita semakin diteguhkan melalui firman Tuhan hari ini. Biarlah setiap saudara terus kuat, imanmu diteguhkan. Saya tahu bahwa Yesus akan terus menyertai engkau di dalam setiap langkahmu. Sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa bawa jiwa. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, kita baik. Mari kita mau bangkit, mari kita mau menyembah Tuhan. Amin. Hal-hal yang luar biasa yang belum Anda dan saya alami akan Tuhan nyatakan di tahun-tahun yang sangat luar biasa. Tahun 2025, tahun peningkatan buat kita, tahun penyertaan Tuhan buat kita. Amin, saudara. Ya, yuk kita pandang masa depan kita dengan keluar biasaan, karena Tuhan menyertai kita semuanya. Baik, saudara, mari kita mengangkat kedua tangan kita dan kita akan terima berkat daripada Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah keturunanmu, diberkatilah masa depanmu. Apapun yang kau kerjakan, apapun yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu akan diberkati Tuhan dengan melimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus
Kami terima berkat great blessing Amin. yang luar biasa dari Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami terima berkat yang luar biasa dari Tuhan kita. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Tuhanku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dan berkati Padi, Tuhan berkati Padi, Tuhan berkati Jidin. Nah, apa sosok di sana kok? Tuhan berkati sehat selalu. Wah, mak, Tuhan berkati, Tuhan berkati.